selanjutnya kita akan simak informasi terpopuler di situs cnbcindonesia.com yang menjadi sorotan pasar keuangan dalam Hot News. Dan kini kita mulai dari informasi terpopuler yang pertama dari kabar terbaru datang dari sektor energi. Seluruh harga bahan bakar minyak atau BBM di SPBU seluruh Indonesia resmi mengalami penurunan yang berlaku mulai 1 September 2024. Di antara yang menurunkan harga adalah SPBU PT Pertamina Persero, Shell Indonesia, dan BPAKR dan Vivo Energi Indonesia. Sebagai contoh, Pertamina untuk wilayah DKI Jakarta, harga BBM Pertamax dari yang sebelumnya di Rp13.700 per liter menjadi Rp12.950 per liter. Untuk Pertamax Turbo juga turun dari yang sebelumnya di Rp15.450 per liter menjadi Rp14.475 per liter. Corporate Sekretari PT Pertamina Patraniaga Happy Wulansari menyatakan bahwa harga BBM non-subsidi akan terus disesuaikan mengikuti tren harga rata-rata publikasi minyak yakni Main of Platts, Singapura atau Argus dan juga mempertimbangkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika. Sementara itu informasi terpopuler selanjutnya di situs cnbcindonesia.com yakni mengenai skema iuran BPJS Kesehatan yang akan berubah mulai Juli 2025. Hal ini sejalan dengan diterapkannya sistem kelas rawat inap standar atau KRIS menggantikan sistem kelas 1, 2, dan 3. Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin pun telah menegaskan sistem KRIS akan membuat iuran BPJS Kesehatan menjadi satu tarif, namun ia menekankan penerapannya akan dilakukan secara bertahap. Ketentuan penerapan tarif baru iuran BPJS Kesehatan pada Juli 2025 ini memang telah tertuang dalam Perpres nomor 59 tahun 2024. Namun besaran iurannya belum ditetapkan dalam Perpres tersebut. Pada masa transisi ini, peraturan mengenai iuran yang berlaku masih sama dengan aturan lama. Skema perhitungan iuran peserta terbagi ke dalam beberapa aspek. Aspek yang pertama ialah bagi peserta penerima bantuan iuran PBI, jaminan kesehatan yang iurannya dibayarkan langsung oleh pemerintah. Selanjutnya, iuran bagi peserta pekerja penerima upah yang bekerja pada lembaga pemerintahan sebesar 5% dari gaji. Yang ketiga juga iuran bagi peserta PPU yang bekerja di BUMN, BUME, dan swasta, yakni sebesar 5% dari gaji. Kemudian iuran untuk keluarga tambahan PPU besaran iuran sebesar 1% dari gaji atau upah per orang per bulan dibayar oleh pekerja penerima upah. Kelima, iuran bagi kerabat lain dari PPU seperti saudara kandung, ipar, asisten rumah tangga, dan lainnya, peserta pekerja bukan penerima upah PBPU, serta iuran peserta bukan pekerja ada perhitungannya sendiri. Kepergian Faisal Basri memberikan sejumlah kesan bagi sejumlah pihak termasuk salah satunya Presiden RI Joko Widodo. Sebelumnya Presiden Joko Widodo mengucapkan turut berduka cita atas meninggalnya ekonom senior Faisal Basri. Menurutnya Faisal Basri merupakan sosok yang kritis. Jokowi juga mengapresiasi kerja yang dilakukan Faisal Basri selama ini yang kerap menjadi kritikus pemerintah dari bidang ekonomi. Tidak hanya Jokowi, namun sejumlah menteri pun juga turut mengapresiasi Faisal Basri seperti Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan hingga Menteri Keuangan Sri Mulyani. Mereka menyatakan sang pendiri Indef merupakan sosok yang kritis terhadap perkembangan kebijakan terkait ekonomi negara. Seperti yang diketahui, Faisal Basri tutup usia di Rumah Sakit Mayapada, Jakarta Selatan pada pukul 3:50 waktu Indonesia Barat. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Saya dan seluruh warga masyarakat Indonesia menyampaikan
bela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya, wafatnya Bapak Faisal Basri. Beliau adalah seorang ekonom yang kritis, detail dalam menyampaikan data-data lapangan dan juga bisa mengkoreksi juga kebijakan-kebijakan pemerintah yang kurang baik. Saya kira itu hal yang sangat bagus. Informasi terpopuler selanjutnya datang dari mancanegara. Putra Joe Biden Hunter mengakui bersalah dalam persidangan penggelapan pajak pada Kamis waktu Amerika Serikat. Pengakuannya muncul tanpa mencapai kesepakatan yang dimintanya dengan jaksa penuntut. Ia mengakui 9 tuduhan terkait dengan kegagalan membayar pajak sebesar 1,4 juta dolar Amerika Serikat atau angka ini sekitar 21,5 miliar rupiah selama dekade terakhir. Menurut jaksa penuntut, uang tersebut ia gunakan untuk hidup mewah, membeli jasa pekerja seks dan kecanduan narkoba. Hakim Distrik Amerika Serikat Mark Scarsi menetapkan hukuman pada tanggal 16 Desember 2023. Hunter menghadapi hukuman hingga 17 tahun penjara dan denda lebih dari 1 juta dolar Amerika Serikat atau setara 15,3 miliar rupiah. Pengakuan Hunter sendiri itu muncul pada hari pemilihan juri untuk persidangan. Ia menawarkan untuk mengaku bersalah dengan harapan mencapai kesepakatan tanpa hukuman penjara. Pengacara Hunter menilai Hunter dibawa ke pengadilan hanya karena jati dirinya sebagai anak presiden dan ini pun dimaksudkan untuk membunuh karakternya. Hunter decided to enter his plea to protect those he loves from unnecessary hurt and cruel humiliation. This plea prevents that kind of show trial that would have not provided all the facts or served any real point in justice. He will now move on with us to the sentencing phase while keeping open the options to raise the many clear issues with this case on appeal. There's no doubt this case was an extreme and unusual one for the government to bring. Like millions of Americans, Hunter was late in filing and paying his taxes. Unlike those millions of Americans, he was charged criminally for his failures that occurred during the depths of his addiction to drugs and alcohol, and which he has rectified by paying his overdue taxes in full with interest and penalties, years before he was ever charged. In fact, Hunter actually overpaid his taxes in the year he was charged with tax evasion. Hunter put his family first today, and it was a brave and loving thing for him to do.